Ya, jadi kita sudah membahas beberapa materi yang berhubungan dengan perencanaan operasi penerbangan ya, mulai dari pertama kita berkenaan dengan beberapa aturan untuk penerbangan, regulasi gitu ya, kemudian ya istilahnya aturan-aturan saat terbang gitu ya, dan itu ya semuanya diatur ya, ada landasan hukumnya. Jadi kalau istilahnya kalau dia diatur oleh sebuah peraturan regulasi nasional, berarti itu ada dampak hukumnya lah ya. Jadi istilahnya seperti kita kalau melanggar undang-undang lalu lintas ya bisa kena tilang kan gitu ya. Dan aturan penerbangan juga seperti itu. Dan aturan penerbangan ini bisa dikatakan di seluruh dunia sama gitu ya, karena memang kita aturan walaupun kita diundangkan secara nasional, aturan regulasi nasional, tapi kita merujuk pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh ICAO, gitu ya. Sehingga aturan-aturan di negara lain pun tentang flight rule ini, gitu ya, itu bisa dikatakan sama. Gitu ya. Walaupun mungkin pada beberapa negara ada catatan kecil, gitu istilahnya ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda dengan aturan internasional, dan itu biasanya nanti akan diinformasikan juga di aneks gitu ya, bahwa negara ini ada aturan yang sedikit berbeda dan kita bisa lihat secara detail di AIP gitu ya, AIP masing-masing negara. Sehingga kalau seandainya kalian nanti misalnya ya di flight operation atau mungkin kalian jadi pilot dan mungkin belum terlalu familiar dengan negara yang akan kalian datangi ya, misalnya kalian mungkin diminta untuk membuat flight plan ya, terbang ke negara yang mungkin selama ini belum pernah diterbangi gitu ya, ya kalian harus mempelajari dulu AIP-nya gitu ya, apakah ada aturan-aturan yang sedikit berbeda ya dengan regulasi internasional gitu ya, catatan-catatan itu biasanya nanti akan bisa kalian lihat di AIP. Kemudian kita juga belajar tentang weight and balance gitu ya. Diharapkan kalian sudah paham bagaimana pengaruh berat ini gitu ya, terutama berat ada batasannya ya, setiap pesawat dia punya karakteristik masing-masing yang mungkin yang pasti berbeda gitu ya. Walaupun mungkin ukurannya hampir sama gitu ya, mungkin engine juga pakai engine yang sama, tipe yang sama, tapi mungkin mempunyai karakteristik weight yang berbeda, misalnya untuk take off weight, landing weight gitu ya. Dan itu pasti ada limitasinya, ada batasannya yang diperbolehkan selama pesawat tersebut beroperasi. Dan jangan sekali-sekali melewati limitasi tersebut ya. Yang pertama, yang pasti itu melanggar regulasi, secara regulasi. Kemudian yang kedua tentu saja yang paling penting sebenarnya juga adalah masalah safety gitu ya. Karena ketika kita melewati limitasi dari yang sudah ditentukan oleh pabrikan, baik itu limitasi berat ataupun nanti limitasi dari sisi kesetimbangan ya, CG-nya, letak CG-nya itu terlalu ke belakang misalnya atau terlalu ke depan, keluar dari amplopnya gitu ya, flight envelope-nya, atau kemarin kalau kita sudah lihat di load sheet gitu ya, load sheet itu pasti ada batasannya ya, belakang, depan, atas, bawah. Nah, ini kalau weight itu atas ya, atas batasan atas itu jangan sampai melewati. Kemudian kalau samping kanan kiri ini adalah batasan siji paling terlalu depan atau terlalu ke belakang gitu ya. Boleh ke belakang gitu, tapi jangan sampai melewati batasan itu gitu ya. Jangan sampai keluar dari envelope itulah istilahnya gitu kalau kita istilah. Ya, walaupun ya sebenarnya misalnya weight itu ya, itu sebenarnya kan pesawat itu didesain gitu ya, dia masih bisa take off dengan satu engine gitu ya, dengan berat yang tertulis, maksimum berat yang tertulis itu sebenarnya pesawat masih bisa untuk take off gitu ya, dengan satu engine. Ya, tapi ketika kita melanggar tersebut, nanti ketika benar-benar terjadi, misalnya kita ada masalah dengan salah satu engine, ya kita tidak akan bisa mengangkat gitu ya, pesawatnya. Gitu. Jadi ya sebenarnya itu adalah untuk margin keselamatan, safety margin gitu ya.
Itu dan itu kadang-kadang ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nakal lah gitu ya. Dan misalnya dengan mengisi yang data yang tidak benar di load sheet gitu ya, aktualnya segini, yang dari segini. Nah ini yang saya harapkan nanti kalau kalian terjun gitu ya ke lapangan, sama di bagian operasi, baik mungkin sebagai regulator ataupun sebagai operator ya, jangan sekali-sekali ya mengapa namanya melakukan kecurangan inilah gitu ya, karena taruhannya nyawa ya, nyawa manusia, kita main-main dengan nyawa manusia. Oh ya, jadi integritas. Nanti satu saat mungkin dari salah satu karyawan ada yang jadi ini ya, baik itu Flight Operation Officer gitu ya, FOO-nya, atau mungkin jadi regulatornya, istilahnya otoritas bandar udaranya, biasanya di lapangan gitu ya. ITDA itu kita banyak ya alumni yang jadi inspektor lah ya, inspektor di outbound. Jadi ada mungkin berapa 11 atau 10 outbound itu hampir semua outbound itu ada alumni kita lah gitu ya. Mulai dari Aceh, Sumatera gitu ya, Sumatera sampai ke Papua itu ada gitu ya. Dan kalian bisa nyusul lah gitu ya, menggantikan atau menyusul alumni kalian gitu ya. Jadi regulator ataupun jadi operatornya. Oleh operatornya berarti ya GCC sebagai operation officer-nya gitu ya. Atau jadi pilot bahkan gitu ya. Nah itu harus memperhatikan hal ini. Dan kita ketahui juga dari kemarin kita belajar tentang ini ya, flight performance. Berat ini menjadi faktor yang pasti sangat mempengaruhi ya di tiap-tiap fase gitu ya, untuk yang menentukan performance ini, flight performance, mulai dari take off, climbing, kemudian en route, sampai desain, sampai dengan landing gitu ya, semuanya itu faktor berat itu megang peranan penting ya, yang mempengaruhi dari flight performance-nya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kemarin terakhir kita ini ya, pelayanan navigasi penerbangan. Pelayanan navigasi penerbangan, ya nanti kalau kalian benar-benar berkarir gitu ya di flight operation, pasti nanti akan belajar caranya bagaimana membaca chart gitu ya. Saya grafik lah, grafik yang berhubungan atau dengan peta gitu ya, peta untuk penerbangan, baik itu en route ataupun untuk terminal ya, terminal chart ini ya nanti biasa dimanfaatkan untuk ketika kita approach gitu ya, ataupun saat kita departure gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit flashback atau kita melihat kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan belajar tentang aviation weather gitu ya, cuaca untuk penerbangan. Jadi mungkin sudah kita ketahui bersama cuaca ini memegang peranan penting ya untuk operasi penerbangan. Walaupun bisa dikatakan makin ke sini gitu ya, atau nanti masa depan ini cuaca ini ya kita mulai bisa mengatasi lah gitu ya. Karena misalnya pesawat sekarang udah dilengkapi dengan radar cuaca gitu ya. Hampir semua pesawat jet komersil pasti dilengkapi dengan radar cuaca. Sehingga pilot bisa memantau kondisi cuaca di depan ya. Sehingga saya lihat di depan ada potensi thunderstorm ataupun awan cumulonimbus gitu ya, atau bahkan mungkin binsir pun sudah bisa terdeteksi sehingga bisa melakukan antisipasi ataupun mitigasi gitu ya. Dan juga informasi yang disediakan oleh BMKG ya kalau di Indonesia, atau kemarin kalau kita lihat sebenarnya wewenang dari pelayanan navigasi penerbangan ya, tapi pelayanan navigasi penerbangan ini atau Airnav ini ya dia bekerjasama dengan BMKG untuk menyediakan data-data tentang cuaca, baik cuaca terbaru ataupun perakiraan atau forecast gitu ya. Dan semakin canggih, kemudian juga
istilahnya apalagi dengan AI gitu ya, artificial intelligence ini forecast-nya istilahnya semakin akurat gitu. Jadi 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, bahkan 2 hari ke depan pun sudah bisa diperkirakan gitu. Sehingga persiapan untuk operasi penerbangan ini menjadi lebih mantap ya untuk menghadapi tantangan cuaca ke depan seperti apa. Ya gitu. Lalu kali ini kita mungkin pelajari sedikit ya tentang dasar-dasar cuaca untuk penerbangan. Ya kalau dulu itu saya belajar untuk Flight Operation Officer FOO itu mungkin seminggu sendiri bahas cuaca gitu, karena memang banyak sekali aspek-aspek yang harus dipelajari dalam cuaca itu, mulai dari dasar-dasar atmosfer gitu ya, kemudian angin, participation gitu ya, bagaimana munculnya badai, kemudian kabut, belum lagi mungkin iklim secara global itu seperti apa, yaitu bisa dalam waktu seminggu lah gitu ya, kalau itu belajar detail-detail, atau bisa kalau SKS itu bisa 2 SKS sendiri atau 3 SKS bahkan gitu, kalau kita mau lebih detail. Ya tapi karena kita bukan belajar mau jadi pakai BMKG lah istilahnya ya, kita minimal tahu lah gitu ya, perkenalan sedikit tentang cuaca itu seperti ini dan bagaimana nanti pengaruhnya ke penerbangan dan bagaimana untuk mengantisipasinya. Ya itu mungkin gambaran sedikit yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Akan saya share screen. Ya, untuk kamera saya akan saya matikan ya, biar stabil. Sudah muncul untuk presentasi? Sudah, Pak. Oke ya. Kita belajar sedikit tentang cuaca ya dalam mungkin 2 jam ke depan. Oke ya, kita akan pelajari atmosfer, kemudian global circulation, jadi bagaimana angin gitu ya, pergerakannya. Ya karena memang bisa dikatakan cuaca di bumi ini salah satu pengaruhnya adalah bagaimana pergerakan angin gitu ya di permukaan bumi. Jadi faktor penting bagaimana perubahan cuacanya gitu ya. Kemudian kita baca sedikit tentang cuaca dan iklim, climate, kemudian cloud, awan, dan juga stabilitas. Jadi awan-awan yang terbentuk itu bisa menunjukkan stabilitas cuaca atau stabilitas udara di sekitar kita gitu ya. Kemudian weather forecasting. Kemudian yang paling kita dapatkan misalnya tipe-tipe massa udara, kemudian ada lapse rate, apa itu lapse rate nanti kita lihat, kemudian bagaimana tahapan pembentukan thunderstorm, badai gitu ya kalau istilahnya badai. Jadi kadang-kadang kalau kalian lihat ini ya perkiraan cuaca, kalau di aviation itu ya sering muncul istilah thunderstorm gitu ya. Kalau thunderstorm itu kan kalau saya bayangannya itu kok kayak ngeri gitu ya. Padahal sebenarnya itu ya badai dan mungkin sering kita alami gitu ya. Ada yang mungkin thunderstorm ini bisa terasa banget dampaknya gitu ya. Misalnya angin kencang gitu ya, sampai merobohkan pohon-pohon, bahkan mungkin ada atap yang terbang. Ya sebenarnya efeknya itu ya pohon roboh. Masalahnya kadang-kadang pohon roboh itu robohnya dia ngepas ada motor lewat atau mobil lewat gitu ya, sehingga bisa berakibat fatal gitu. Kemudian tipe-tipe kabut dan juga awan. Walaupun mungkin kalau kita nanti pelajari di materi-materi ada yang mungkin tidak kejadian di
wilayah kita ya, karena kita tropis gitu ya, kadang-kadang banyak kejadian ataupun misalnya cuaca itu cuaca salju, cuaca sampai es gitu, mungkin kita jarang terjadi. Kalau salju ya mungkin di pegunungan ya, kalau kita seperti Puncak Jaya itu sampai ada salju, tapi kalau di wilayah Indonesia secara umum kan jarang. Tapi kalau mungkin seperti hujan es, kita pernah mengalaminya lah, itu istilahnya hail gitu ya. Jadi memang untuk subtropis dengan tropis ini ya nanti ada karakteristik cuacanya ya masing-masing gitu yang cukup berbeda. Misalnya kalau di subtropis udaranya itu cenderung lebih kering gitu ya dibandingkan dengan wilayah tropis kita yang lebih lembab. Apalagi kita wilayah kepulauan gitu ya. Wilayah kepulauan itu ya otomatis penguapan airnya lebih banyak gitu sehingga udaranya kita cenderungnya lebih lembab. Ya efeknya apa ya? Kerasa ya kalau di wilayah subtropis itu kita gampang keringetan. Beda kalau kalian ke subtropis ya, misalnya ke agak ke utara dikit lah ya, kalau mungkin yang pernah umroh atau mungkin ke Eropa gitu ya, ya di sana kita jarang keringetan gitu ya. Jarang keringetan karena ya keringet kita itu sebenarnya keringet keluar gitu ya, tapi cepat menguap ya karena udaranya lebih kering. Dan kalau jemur baju itu juga lebih cepat kering ya, walaupun di dalam ruangan ya. Kalau kita kan harus di bawah panas gitu ya, baru kering gitu ya. Kalau di sana mungkin di ruangan pun akan cepat menguap gitu ya, atau cepat kering untuk jemuran baju. Dan dengan sedikit baca ini kan bisa melihat, oh pertanda kira-kira ini mau badai atau cuaca cerah gitu ya, nanti dengan bisa melihat tipe-tipe awan. Walaupun sebenarnya kalau kemampuan ini memang harus dipelajari terus gitu ya. Aman kira-kira untuk penerbangan atau untuk perjalanan jauh, ya kita harus bisa mengantisipasinya gitu. Kalau kita lihat, wah ini awannya seperti itu, ya, nanti akan hujan deras angin gitu ya. Ya kita harus persiapan gitu ya. Bawa jas hujan atau kalau mau terjadi badai ya kita jangan lebih baik menunda perjalanan gitu ya. Karena tadi ya risiko kejatuhan pohon ketika angin kenceng tetap di jalan gitu, atau mungkin kita harus kalau hujan badai ya kita menepi sebentar gitu ya dengan cari tempat yang aman. Ya, atmosfer ya ini mungkin sudah pernah sering dipelajari bagaimana susunan atmosfer kita secara umum gitu ya. Paling banyak adalah nitrogen. Nitrogen ini termasuk inert gas gitu ya. Dia lebih lebih stabil dan pemuaiannya lebih sedikit ya dibandingkan dengan gas misalnya oksigen gitu yang mudah memuai gitu ya. Dan juga kenapa dia gas nitrogen ini sering dipakai untuk ini ya mengisi udara di ban ya, karena tadi ya sifat inertnya itu jadi ketika kena panas itu dia pemuaiannya lebih kecil lah gitu ya, lebih stabil sehingga menghindari atau mengurangi resiko ban meledak. Ya saya pernah punya ini ya kenaan buruk lah ya soal ban meledak. Saya pernah kecelakaan saya gara-gara ban meledak ini ya di jalan tol kecepatan tinggi. Oke, kemudian ini oksigen 20,95% dan ini yang harus tersedia dan menyebabkan bumi ini bisa kita tinggali ya, karena sesuai dengan fisiologis kita, tubuh kita yang membutuhkan oksigen untuk pernafasan. Dan ya kalau saya yakin gitu ya, jadi memang bumi ini didesain sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta ya untuk kita tinggali oleh manusia, binatang, tumbuhan gitu ya, dan bisa menjaga kestabilannya gitu. Dan ya ini perannya saling terkait gitu ya antara manusia, hewan, tumbuhan.
Dan apabila salah satu terganggu, ya mungkin nanti keseimbangan juga akan terganggu. Ya. Jadi kita ketahui kan oksigen ini salah satunya yang sebagai sumber oksigen adalah hutan, gitu ya. Hutan apabila hutannya kita tebangi terus, gitu ya, sehingga penghasil oksigen juga turun. Walaupun yang paling besar itu oksigen ini dihasilkan dari laut, gitu ya. Dari tumbuhan-tumbuhan kecil yang di laut itu juga berperan penting, gitu ya, untuk menghasilkan oksigen. Dan kalau keseimbangan misalnya laut semakin tercemari gitu ya oleh mikroplastik, kemudian buangan-buangan lainnya, hutan juga semakin berkurang. Nah ini nanti suplai oksigen mungkin bisa turun gitu ya. Mungkin hanya beberapa lagi kalau nanti ada bom atom segala yang merusak keseimbangan dari atmosfer ini bisa 10% ya, tinggal 10%. Mungkin kita nanti jadi rebutan oksigen ya kalau yang lihat film Black Knight gitu ya, Dead Knight apa itu. Jadi oksigen menjadi barang yang mahal gitu ya. Kita bersyukur dan ya tentu saja bersyukurnya dengan menjaga gitu ya, menjaga lingkungan ini ya tetap bisa menopang kehidupan manusia gitu ya, saling berbagi, memberi, menjaga gitu ya. Kemudian gas-gas lain walaupun jumlahnya kecil ini juga penting ya. Ada argon, helium, neon, pokoknya walaupun mungkin tidak secara langsung dibutuhkan oleh kita, tapi misalnya ozon gitu ya. Ozon ini yang walaupun kalau kita langsung menghirupnya mungkin jadi racun gitu ya, tapi itu sangat berperan ya dalam melindungi bumi dari radiasi sinar matahari. Jadi sinar matahari yang ditembakkan atau yang sampai ke kita itu kan sebenarnya sudah tersaring ya oleh lapisan atmosfer kita, sehingga efek radiasinya itu berkurang gitu ya. Karena radiasi ini ya bisa berakibat fatal bagi tubuh kita ya, minimal bisa mengakibatkan kanker, kerusakan jaringan, dan lain-lain, dan itu ya sudah disaring atau dilindungi oleh atmosfer kita. Dan ya itu tadi ya, kita menjaga juga. Kemudian tentu saja ada uap udara, water vapor, ini juga cukup tinggi, apalagi ya tadi disebutkan sama di daerah tropis. Dan ini juga berperan penting ya, yang uap udara ini untuk membentuk jadinya awan, kemudian hujan gitu ya. Kalau nggak ada hujan ya air cuman di laut aja kan, tidak ada penguapan, air di laut aja ya. Nanti yang di daratan suplai airnya dari mana gitu ya. Jadi memang kalau kita mau berpikir itu ya bisa dikatakan memang kebesaran Tuhan ya, pecinta membuat sedemikian rupa gitu ya, tetap bisa bersirkulasi air gitu ya. Oke, ada karbon dioksida gitu ya, dan cukup besar juga ya karbon dioksida ini penting karena tumbuhan membutuhkannya kan gitu ya untuk kelancaran proses fotosintesis. Nah, kemudian secara umum densitas atau kepadatan dari udara ini tadi semakin naik level ketinggiannya, dia akan semakin berkurang kepadatannya. Ya, ketika kurang kepadatannya, otomatis walaupun tadi ya presentasenya sama, tapi jumlahnya makin mengecil ya, misalnya oksigen ya. Jadi oksigen makin kita ke atas, dia akan makin menipis juga. Ya, sehingga memang kandungan oksigen itu paling tinggi ya sebenarnya di sea level gitu ya, di permukaan laut. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan udara yang oksigennya paling banyak, paling padat di pinggir laut, pantai gitu ya. Sehingga kan kalau nggak salah satu terapi untuk asma misalnya ya kita pagi-pagi ya di pinggir, bahkan berendam di pinggir laut ya, lautnya yang aman tentu saja gitu ya. Karena kandungan oksigennya paling tinggi di situ karena paling padat. Tapi kenapa kalau udara segar itu cenderungnya di pegunungan? Nah, ini sebenarnya mungkin hal lainnya misalnya karena terkait dengan ini ya. Kalau di pegunungan biasanya kan jauh dari polusi, kemudian juga
udaranya lebih dingin gitu ya. Kemudian di situ banyak tumbuh-tumbuhan penghasil oksigen gitu ya, sehingga memang terasa lebih segar. Tapi kalau kita lihat dari densitas, sebenarnya di pinggir laut gitu ya, yang oksigennya lebih banyak juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian secara umum ini ya, tadi ya makin tinggi kepadatannya makin berkurang, jadi lapisan udara juga makin ke atas makin tipis gitu ya, menipis. Jadi sampai apa 5,6 itu 5,6 km dia 50% dari massa gitu ya, massa udara. Kemudian makin naik nanti dia akan makin menipis ya, massanya makin ringan lah. Jadi ya karena istilahnya kan gravitasi ya, kalau makin berat ya makin ke bawah lah gitu ya, makin padat. Oke, jadi ya kenapa kalau kita naik gunung gitu ya, makin ke atas ya kita terasa makin ngos-ngosan ya. Ya selain karena memang semakin banyak apa tenaga yang kita butuhkan ya karena naik terus gitu ya, tambah lagi dengan oksigen yang makin menipis gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan gitu ya. Apalagi yang punya masalah di pernafasan, gitu saya naik gunung, apalagi kalau kita naik gunung yang tinggi, bahkan kalau sampai kita naik gunung Himalaya ya, mau ke puncak Everest itu ya berapa banyak yang tewas ya karena salah satunya ini ya efek selain karena masalah dingin nanti kita bahas juga itu banyak dengan lap sweat, kemudian juga masalah semakin tipis oksigen. Biasanya juga harus kita mempersiapkan alat bantu pernafasan ya dengan membuat tabung oksigen misalnya. Dan ini juga yang menyebabkan mengapa pesawat yang dia unpressurized gitu ya, yang tidak ada pengaturan tekanan di kabinnya, yaitu dia ketinggiannya terbatas gitu ya. Ya secara umum kita masih bisa bernafas dengan normal ya bagi orang yang kesehatannya normal itu ya 10.000 feet. 10.000 feet berarti kurang lebih 3.000 meteran lah gitu ya. Kalau di atas itu kita sudah mulai mengalami kesulitan untuk bernafas dengan normal. Ya. Kecuali kalau memang sudah dilatih ya, paru-paru kita ini istilahnya daya hisap oksigennya cukup tinggi, walaupun mungkin oksigennya tipis, tapi tubuh kita masih bisa toleran gitu ya. Tapi kalau kita tidak terlatih, 10.000 ke atas sudah ngos-ngosan gitu ya. Atau bisa nanti akibatnya ke hipoksia. Hipoksia ini pengurangan oksigen dalam kandungan darah. Itu bisa berbagai efek, bisa cepat gitu ya. Apalagi kalau pada ketinggian lebih dari 10.000 feet itu bisa cepat jadi, dan kalau kita kurang oksigen dalam darah kita ya nanti bisa berakibat fatal pada otak gitu ya. Yang efek pertama dirasakan ya pasti dari otak gitu ya, karena otak ini kan membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus. Kalau oksigennya berkurang, otak kinerjanya berkurang, kesadaran nanti mulai hilang. Dan kalau kesadaran mulai hilang, ya bisa berakibat fatal gitu ya. Misalnya denyut jantung juga bisa berhenti, ya udah gitu ya. Atau minimal otak kurang suplai, kita tidak bisa berpikir secara sehat gitu ya, apa berpikir secara normal. Pengambilan keputusan menjadi tidak masuk akal gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi temperatur gitu ya, ini ya ada variasi temperatur dari ketinggian, tapi sampai dengan misalnya 12 km gitu ya, itu temperatur cenderung menurun terus gitu ya. Kemudian pada lapisan troposfer gitu ya, nanti temperatur cenderung tetap, tapi setelah melewati ozon, lapisan ozon, stratosfer, nah itu dia akan menaik gitu ya, naik, kemudian nanti mesosfer turun lagi gitu ya.
sampai dengan termosfer, nanti mungkin naik lagi, tergantung. Ya sebenarnya kalau sudah di luar angkasa itu tergantung kita terpapar dengan radiasi matahari langsung apa enggak ya. Tapi kalau kita di balik planet gitu ya misalnya, atau mungkin di bulan gitu ya, nggak ada atmosfernya atau atmosfernya minim, kalau kita pas di belahan tidak terkena sinar matahari ya temperaturnya turun dengan drastis gitu ya, sangat ekstrim. Tapi kalau pas berhadapan dengan matahari permukaannya naiknya juga tinggi sekali. Sehingga kalau kita lihat ya, baju-baju pelindung astronot itu memang didesain ya untuk temperatur yang ekstrim tadi ya, ketika temperatur tinggi banget ataupun temperatur dingin sekali. Nah, alhamdulillah kita di lapisan troposfer ini ya bisa dikatakan cenderung stabil gitu ya. Antara malam dengan siang itu kan perubahannya tidak terlalu drastis, apalagi kalau kita hidup di wilayah tropis ya yang banyak pohon-pohonan. Jadi pohon-pohonan ini juga pengaruh gitu ya terhadap untuk menjaga kestabilan temperatur misalnya. Bandingkan kalau kita di daerah subtropis, apalagi di gurun gitu ya. Gurun itu ada pohon-pohonannya itu sehingga tidak dapat stabil temperatur. Ya kalau siang panas banget, malam bisa dingin banget gitu ya. Suhunya ekstrim. Nah, secara umum kalau di lapisan troposfer ya sampai sekitar 12 km, temperatur akan terus turun ya seiring dengan kenaikan level ketinggian gitu ya. Ini kalau awan CB ini ya bisa ketinggiannya sampai belasan kilometer dia menjulang tinggi ya. Sehingga kalau pesawat jet pun gitu ya, kadangkala ya dia tidak bisa terbang di atasnya kalau dia awan CB-nya itu sampai tinggi sekali. Dia harus kalau aman harus memutarinya gitu ya. Kalau mereka ditabrak nanti bisa fatal. Nah, salah satu apa yang menyebabkan pergerakan di angin atau perubahan pergerakan udara ya di permukaan bumi adalah ini ya, paparan sinar matahari. Jadi kalau daerah tropis itu cenderungnya ya sinar mataharinya intensitasnya tinggi gitu ya. Nah, kalau untuk daerah-daerah subtropis gitu ya sampai ke kutub, ya paparan sinar matahari langsungnya dia akan berkurang intensitasnya di sini. Jadi sini cepat panas gitu ya, lebih panas dibandingkan dengan daerah tropis, daerah polar gitu ya, daerah kutub ataupun subtropis. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dari pergerakan udara, karena udara itu kan cenderungnya dia bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu ya. Dan kalau lebih panas itu biasanya cenderungnya tekanannya rendah. Disebut dengan intertropical convergence zone gitu ya. Hot air rise, jadi udara panas saat di atas ekuator dia akan cenderung naik gitu ya. Karena less dense atau kepadatannya lebih sedikit ya, karena tadi ya terpanasi udara. Kalau panas itu kan dia cenderung kepadatannya menjadi berkurang, sehingga ya kenapa kalau kita desak-desakan di siang hari dibandingkan dengan malam hari itu lebih berat saat siang hari gitu ya. Kalau siang hari udah lebih panas, oksigen itu biasanya lebih tipis gitu ya dibandingkan kalau pagi hari atau sore hari. Malam hari oksigen bisa ya bisa berkurang ya, karena kalau dekat dengan pohon-pohonan gitu ya. Nah, pohon-pohonan kalau malam hari kan kebalikannya gitu. Oh, dia menghirup oksigen ya, mengurangi butuh oksigen dia kalau malam hari dan mengeluarkan karbon. They then travel north and south at high altitude. Nah, ini sirkulasinya kurang lebih gitu ya. Disebut dengan Hadley cell, ada Ferrel cell, ada polar cell gitu ya. Perputaran udaranya gitu ya di sekitar kutub, dan arah angin ya cenderungnya dari subtropis ke ekuator gitu ya. Kemudian yang subtropis atas dia ke kutub ya, daerah kutub seperti ini.
Ini pergerakan secara umum gitu ya. Tapi ini juga nanti dipengaruhi juga pada musim ya. Karena juga nanti paparan sinar matahari kan penting, dan kita tahu ya bumi itu berputarnya dia agak miring gitu ya. Ada sudutnya. Dan itu juga nanti mempengaruhi dari sirkulasi udara secara global. Dan secara umum gitu ya, udara dingin gitu ya, udara dingin yang turun gitu ya, itu dia akan mendekati dari wilayah ekuator. Dan wilayah-wilayah yang dia gurun itu cenderungannya dia adalah high pressure area gitu ya, di apa namanya, di H ini ya, daerah subtropis H ini ya, tentunya di sini akan ada gurun-gurun gitu. Kalau kita lihat nanti di Amerika, benua Amerika, di benua Asia itu ya rata-rata apa namanya berlokasi di 30 degrees ini ya, di North ataupun South. Kalau South ini yang ada ya ini ya apa, Australia gitu ya, gurun di Australia. Kalau di sini ada Asia, ada di Cina ada gurun, kemudian di Eropa, apa di Amerika ada juga, di Asia Barat lah gitu ya, ada di apa namanya Saudi dan lain-lain ya, di daerah-daerah Arab, kemudian di Afrika juga gitu ya, ada gurun. Ya kalau kita ini low, di bagian low ini ya kecenderungannya apalagi di ekuator gitu ya, kita suplai untuk uap air cukup berlimpah gitu ya, sehingga memang bisa dikatakan kita hujan itu ya sepanjang tahun gitu, walaupun mungkin ada pembedaan antara hujan sering hujan dengan jarang hujan, tapi walaupun di musim kemarau kita tidak menutup kemungkinan untuk turun hujan juga kan gitu, dibandingkan dengan negara-negara subtropis gitu ya, yang dia berada di apa high altitude gitu ya, high latitude kayak high latitude yang 30 degrees ke atas ini ya, daerah subtropis yang dia ada 4 cuaca. Ya kalau pas musim panas ya panas beneran gitu ya, nggak turun hujan. Musim salju ya turun salju ya, nggak turun hujan gitu ya. Mungkin turun hujan ya di perbatasan musim gugur, musim semi gitu ya, baru turun hujan. Oke, ada Coriolis effect. Ini Coriolis ini karena diakibatkan adanya perputaran bumi, gitu ya, sehingga ada gerakan semu lah gitu ya. Kalau misalkan kalau kita diam pun sebenarnya kan bumi berputar, sehingga kita sebenarnya kalau relatif terhadap titik pusat bumi kita bergerak gitu ya. Dan ini juga berefek kepada pergerakan udara. Nah, sehingga pergerakan angin pun nanti ya terpengaruh oleh Coriolis gitu ya. Apa namanya? Gerakan semu dari putaran bumi ini ya. Jadi objek kalau dia geraknya di wilayah atau di sebelahan utara bumi, ya kecenderungannya untuk berbelok ke arah ke kanan gitu ya. Jadi kalau dari kutub misalnya dia bergerak ke ekuator, dia nanti cenderung bergerak ke kanan gitu ya, dan sebaliknya. Ini karena pengaruh putarannya ya. Ya ini kalau kita lihat ya di gambar, ya ini kalau kita mau lurus ke sini, tapi nanti kecenderungannya dia bergerak ke kanan. Jadi kalau ini walaupun bergeraknya mau lurus ke sana, ini juga nanti mempengaruhi dari pergerakan udara.
Ya, kita lihat. Kemudian di sini ada intertropical convergence zone gitu ya. Jadi ini pergerakan angin gitu ya, naik ke atas, tekanan dari tekanan rendah, tapi nanti bergerak kembali di sini dan membawa uap air gitu ya, sehingga sini memang ya daerah sini cenderungnya dia lebih basah gitu ya. Dan ini yang menyebabkan ya pergerakan anginnya tadi ya, karena perputaran bumi ya, kecenderungan dia berbelok ke kanan ini. Dan troposfer di wilayah tropis gitu ya, ini lebih tebal gitu ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Terus ya ini pergerakan udara dari tekanan tinggi dia ke low, di low ini dia panas, biasanya dia naik gitu ya. Dan ini turun berputar seperti itu. Kalau dari atas ya sirkulasi udaranya berputar ya. Kalau high dia searah jarum jam ya. Kalau low arahnya ke dalam berlawanan jarum jam. Ya, kita tadi secara global gitu ya, pergerakan udara, jadi kalau udara bolak jadi angin gitu ya, di permukaan bumi, dan itu yang mengakibatkan juga perubahan musim ya, pergerakan, karena pergerakan angin ini nanti juga akan membuat pergerakan uap air kan, gitu ya. Kalau di situ banyak laut, yaitu uap airnya akan semakin banyak dan tinggal dibawa kemana uap air tersebut gitu ya. Kalau uap airnya tersebut berembus ke daratan, jadi akan menjadi hujan gitu. Atau bisa saja angin yang bertiup ke arah kita itu dia membawa atau tidak membawa air ya, karena dia berasal dari daratan yang luas. Ini yang nanti kita, kalau di Indonesia secara lokal tuh ada muson timur, ada muson barat gitu ya. Kalau muson timur gitu ya, misalnya karena dia juga banyak dari perairan lautan, yaitu nanti misalnya membawa hujan, atau dari muson barat karena dari daratan dia minim air gitu ya, sehingga lebih ke cenderung kering. Ya, kemudian ini definisi dari cuaca, gitu ya. Jadi cuaca ini perubahan aspek dari atmosfer, gitu ya. Misalnya perubahan temperatur, kemudian curah hujan, tekanan, gitu ya. Pada suatu waktu tertentu, gitu ya. Dan tentu saja cuaca ini akan mempengaruhi kehidupan kita, gitu ya. Ya karena kondisi saat hujan, kering, gitu ya. Atau mungkin salju kalau di daerah subtropis sana itu ya akan mempengaruhi aktivitas kita gitu ya. Nah, kalau hujan deras pun nanti bisa berakibat bencana kan, misalnya banjir gitu ya. Apalagi kalau salju ya, kalau kita lihat di sini, kalau salju tebal, ya kita nggak bisa kemana-mana ya. Mungkin kita jarang mengalaminya ya. Tapi dulu, ya saya pernah merasakan, jadi dulu itu kan pengen, namanya orang provisan kita jarang salju ya. Jadi seneng banget lah waktu bisa pergi ke Kanada dan musimnya itu mendekati musim dingin lah. Dan November ke Desember. Dan sana merasakan pertama kali waktu turun salju pertama gitu ya, seneng lah gitu ya, nggak pernah lihat salju. Nah, tapi ternyata ya kalau bisa dikatakan kalian pun nanti merasakan ya, kalau keluar gitu ya pas musim salju itu mungkin senangnya cuma sehari 2 hari gitu ya, karena setelah itu mungkin kita lebih banyak berdiam di dalam rumah gitu. Karena kalau keluar itu ya kemana-mana salju gitu ya, nggak nyaman, belum lagi jalan licin, terus dingin. Jadi paling nyaman kalau pas musim dingin salju ini ya di dalam rumah, atau kalau yang punya uang eh, wisata gitu ya, wisata ke Bali atau ke wilayah panas lainnya yang di selatan ya. Sehingga kalau jangan heran kalau
apa namanya pas musim liburan musim dingin gitu ya, mungkin nanti banyak orang dari utara gitu ya yang dia di sana daripada salju di rumah terus, ya mending jalan-jalan ya ke wilayah selatan yang lebih hangat, pantai berjemur itu ya. Kecuali kalau mungkin yang lebih ski gitu ya, mungkin dia berski, tapi juga nanti kalau kita daya tahan tubuh kita kurang kuat itu ya bisa kedinginan, kena flu gitu ya, lebih mudah terserang flu atau hipotermia bahkan. Nah itu jadi ya walaupun apa namanya musim salju seperti ini juga dibutuhkan oleh bumi secara umum gitu ya nanti. Dan bahkan mungkin kalau misalnya wilayah yang dia harusnya salju tidak turun salju atau sebaliknya yang dia tidak pernah turun salju itu biasanya malah mungkin menjadi tanda-tanda bahwa apa keseimbangan di bumi ini mulai terganggu kan gitu ya dan bisa berakibat efek buruk gitu. Nah ini kalau dari sisi penerbangan ya misalnya salju ataupun turun hujan lebat ya sangat berefek gitu ya pada operasi penerbangan. Terutama misalnya saat mendarat atau saat take off gitu ya, misalnya hujan deras, itu biasanya nanti visibility turun dengan drastis cuma 1 kilo dan itu saja tidak aman ya untuk pendaratan, apalagi kalau bandara tersebut ya dilengkapi dengan alat bantu navigasi penerbangan terutama untuk pendaratan misalnya ALS gitu ya. Karena bisa terjadi mungkin overrun, runway, belum lagi nanti efek hydroplaning gitu ya, licin, dan apalagi kalau salju ya, salju itu lebih lebih berbahaya gitu ya karena runway jadi lebih apa namanya licin, efek pengereman jadi sangat berkurang gitu. Dan bisa mengakibatkan ini ya permukaan sayap misalnya itu terkena es ya sehingga kalau di luar itu kalau pas musim dingin salju itu ada penanganan khusus untuk pesawat gitu ya, semprot dulu gitu ya dengan cairan tertentu untuk mencairkan apa namanya es yang tumbuh di sayap terutama karena kalau es itu nanti muncul di sayap itu bisa mengganggu dari gaya angkat, belum lagi nanti untuk mengganggu flight controlnya gitu ya, dan juga nanti dilapisi dengan cairan anti es juga ya sehingga tidak mudah terbentuk es di badan pesawat. Di penanganan khusus yaitu di bandara-bandara kalau pas musim dingin. Kalau di Indonesia nggak diperlukan ya, alhamdulillah. Ya negara kita ini sebenarnya kalau saya bandingkan ya sebenarnya memang ini ya nyaman lah gitu ya. Kalau mungkin kalian nanti suatu saat ya siswa gitu ya sekolah di luar sana di daerah subtropis mungkin akan merasakan ya bagaimana ternyata bersyukur ya kita tinggal di Indonesia ya dengan segala kekurangannya, tapi kalau dari sisi alam ini sebenarnya kita nyaman gitu ya karena bisa dikatakan sepanjang tahun kan kita variasi temperaturnya itu nggak terlalu jauh ya. Walaupun mungkin pas musim panas atau kemarau itu mungkin temperatur sampai 35 gitu ya. Nanti pas musim hujan paling atau kalau pas musim panas kadang kan kalau siang panas, malam dingin, tapi kan perbedaannya nggak terlalu mencolok gitu ya. Paling panas 35, kalau dingin mungkin 25 gitu ya, atau mungkin 20. Tapi tidak seperti kalau daerah wilayah subtropis gitu ya. Kalau panas, panas banget gitu, bisa sampai 45, kalau pas dingin bisa sampai minus gitu ya. Nah, itu sangat menyiksa lah gitu ya. Tapi kalau kita di tropis ini lebih stabil, lebih nyaman lah gitu ya. Dan kita ya sepanjang waktu kita ada sinar matahari gitu ya. Dan sinar matahari itu kan kalau dari kesehatan sebenarnya sangat menguntungkan ya. Untuk menambah imun kita, kemudian juga menjadi katalisator untuk vitamin D yang dibutuhkan ya oleh tulang dan lain-lain, sehingga harusnya kita manfaatkan. Beda kalau kita di subtropis gitu ya, kalau musim salju atau musim dingin, matahari itu nggak kelihatan gitu ya. Oke, ya sebentar ya, ada telepon masuk.
Oke ya, kita lanjutkan. Ya, ada beberapa pergerakan massa air gitu ya, ada disebut dengan polar air mass gitu ya. Kalau ini berarti wilayah kutub gitu ya, polar. Kemudian ada jadi daerah polar itu kutub itu kan lebih cenderungnya daerah dingin gitu ya. Jadi pergerakan udara dari wilayah yang dingin di daerah kutub gitu ya. Kemudian ada tropical, pergerakan udara dari area yang lebih hangat gitu ya. Jadi membawa airnya udaranya lebih hangat gitu ya. Kemudian kontinental ini pergerakan udara dari benua, nah ini biasanya mungkin cenderung ya tergantung dari benuanya pas musim panas atau musim dingin gitu ya. Kemudian maritim, pergerakan udara dari atas samudra laut gitu ya. Ya ini akan membawa udara yang banyak uap airnya. Nah ini apa namanya? Kalau kita lihat pergerakan udara tadi, itu ya masa udara ya, karena bukan hanya udara, dia bisa saja membawa ini ya, membawa apa namanya uap air gitu ya. Jadi kalau dari sisi temperatur ataupun uap air kalau dari tropical maritim ya, wilayah tropis tapi dia laut negara kepulauan lah ya, negara kepulauan banyak lautnya. Seperti Indonesia ini dia membawa cenderung udaranya adalah basah dan juga panas gitu ya, hangat lah. Kemudian kalau dari polar, wilayah kutub tapi dia banyak perairannya, dia basah ya, karena basah tadi ya, karena bawa uap air dari laut itu, tapi dia dingin. Kemudian kalau dari wilayah kontinental tapi di wilayah tropis, dia cenderungnya kering gitu ya, karena nggak ada uap air di situ minim gitu ya, dan panas. Kalau dari daratan di wilayah kutub, ya dia eh, lebih dingin gitu ya, dan juga kering. Ya ini kalau wilayah Eropa ya dia dapatnya banyakkan dari ini ya, wilayah-wilayah kalau kutub ya membawa musim dingin ini ya, udara yang lebih dingin dan kering. Kemudian kita bicara tipe-tipe awan gitu ya, ada cumulus, stratus, cirrus, dan nimbus. Ya, cumulus ini awannya bertumpuk-tumpuk, kemudian stratus ini berlapis-lapis, cirrus ini coral gitu. Coral itu apa sih? Kayak bengkokan-bengkokan kecil gitu ya. Kemudian nimbus rain, bahwa ya hujan gitu ya. Ya, awan gitu ya. Awan ini bisa terbentuk antara temperatur dan dew point-nya dia mendekat. Dew point itu titik gitu ya, di mana udara menjadi jenuh oleh uap air gitu ya. Kalau dew point-nya 100, itu berarti situ participation atau muncul misalnya kabut atau hujan itu dew point 100. Dan ketika temperatur itu sama atau hampir sama dengan dew point, biasanya nanti akan muncul kalau di darat atau di permukaan itu kabut gitu ya. Awan, kabut itu sebenarnya kan awan yang rendah. Jadi kalau kalian pengen tahu awan itu seperti apa, ya karena nggak bisa terbang menyentuh awan di atas sana, ya sebenarnya sentuh kabut aja ya. Kabut itu kan sebenarnya awan, tapi dia di permukaan. Jadi awan itu ya sebetulnya seperti kabut gitu ya. Tinggal nanti awannya tebal atau tipis, kabut tebal atau tipis gitu ya. Kalau makin tebal berarti kandungan paparnya makin tinggi. Nah, kadang-kadang kabut itu atau awan ini juga bisa nanti berkondensasi dan bercampur dengan partikel-partikel ya, baik partikel debu gitu ya, ataupun mungkin asap dan partikel lainnya. Kalau bisa asam juga gitu ya, kalau
banyak cerobong asap di situ. Kemudian ada precipitation gitu ya. Jadi precipitation ini sebenarnya dari partikel-partikel air kecil ya, kalau nanti bersatu, bergabung, menjadi cair, atau bahkan kalau pada temperatur yang sangat rendah, dia menjadi es membeku gitu ya. Dan akhirnya turun ya, turun ke bumi ya, karena beratnya tadi partikelnya bertemu, kumpul, akhirnya karena beratnya dia jatuh. Tapi kalau partikel-partikel tersebut tidak bersatu ya jadinya awan gitu ya. Tapi awan nanti dia akan menguap airnya makin tambah banyak, makin tambah banyak, ya jadi lebih besar gitu ya. Jadi misalnya ya condensation, ini uap air kecil, nukleus, kemudian dia tambah besar, bergabung beberapa nukleus, jadi drizzle, kemudian menjadi tetesan air hujan gitu, yang lebih besar, yang baru dia akan jatuh. Jadi kalau hanya kondensasi, tapi dia mungkin secara atmosferik temperatur, kemudian density, tekanan tidak memungkinkan, ya hanya jadi awan aja gitu ya. Tapi kalau nanti temperatur, tekanannya memungkinkan, nanti bisa terbentuk makin besar bersatu, ini jatuh. Dan jatuhnya ini nanti tergantung dari temperatur gitu ya. Kalau temperatur di atas sana awannya tidak sampai minus, ya dia turun jadi hujan aja. Tapi kalau sampai minus, bisa terbentuk es atau salju gitu ya. Dan jatuhnya ya dalam bentuk es gitu ya, kristal-kristal es ya. Mungkin yang pernah merasakan hujan es gitu ya, di tropis pun bisa terjadi ya, kalau pas terjadi badai gitu ya. Ya, kemudian dari sisi stabilitas, udara itu bisa stabil ataupun unstabil gitu ya. Stabil ataupun tidak stabil. Unstabil ini biasanya terbentuk awan cumulus. Kalau udara stabil dari sisi vertikal, secara vertikal munculnya awan stratus. Ya, awan cumulus ini menjadi penanda bahwa kondisi udara tidak stabil gitu ya. Tapi ya awan cumulus ini, nimbus ini belum tentu juga nanti akan menjadi badai atau hujan gitu ya. Nanti tergantung dari cuaca yang ada saat itu. Nah, kemudian lapse rate, ya lapse rate ini laju lah gitu ya, laju dari penurunan temperatur. Ya, jadi secara umum temperatur itu akan turun 2 degrees per 1000 feet. Jadi kalau kita naik gunung gitu ya, tiap kita naik 1000 feet atau mungkin 300 meter, itu temperatur cenderungan akan turun sebanyak 2 degrees gitu ya. Jadi kalau mungkin kalian di Jogja ketinggian nggak tahu berapa, 300 feet ya, kalau nggak 500 feet atau 300 feet, lupa saya. 300 feet, nanti kalian naik ke Kaliurang, naik ketinggian ya, secara ketinggian vertikal ya, bukan ketinggian jarak gitu ya. Ya kalau kalian naik tiap 300 meter, itu nanti temperatur akan turun 2 degrees gitu ya. Ya kan nanti bisa coba bandingkan lah, kalau kalian pas di kota dengan naik di Kaliurang, itu ketinggiannya perbedaannya berapa, nanti turun berapa degrees, ya itu kalau mau membuktikan gitu ya. Walaupun ya temperatur kalau kan masih dipengaruhi hal-hal lain ya, seperti di situ banyak bangunan, ada apa gitu kan ya. Bisa menjadi lebih hangat gitu ya. Tapi kalau secara umum ini ya, jadi kita naik 300 meter itu turun 2 degrees. Ini bisa diperkirakan ya, kalau kita terbang ketinggian 10.000 feet, itu kira-kira temperaturnya turun berapa degrees ya dari permukaan laut. Ya seperti itu. Terus ini ada altocumulus gitu ya. Ya bentuk-bentuk awan sebenarnya banyak lah ya nama-namanya. Ada altocumulus sunrise. Nah ini kalau kita lihat ada awan rendah nih ya, kalau kita namanya kabut ya. Sebenarnya juga ini awan yang cukup rendah.
Ya, fog is cloud very near to the surface. Gitu ya. Jadi karena kalau kita naik gunung kan, gunung itu tinggi ya sebenarnya itu awan gitu ya. Awan tapi karena dia dekat dengan permukaan saat kita naik gunung, ya kita anggapnya sebagai kabut. Walaupun itu sebenarnya ya secara umum awan gitu ya. Jadi kalau kita naik gunung, kita kabut itu berarti sebenarnya kita ada di dalam awan. Ini dan kadang awan pas pagi hari itu dia cukup rendah gitu ya, karena apa namanya dari mulai tekanan, temperaturnya gitu ya. Mungkin yang pernah naik ke mana daerah Bantul sana, Delingo atau apa itu ya. Nah, kalian mungkin pernah lihat ini gitu ya. Dan tipe-tipe kabut ada radiation, ground fog, advection fog gitu ya. Ada upslope, fog, ada steam fog, ada precipitation fog gitu ya. Biasanya kalau hujan deras gitu ya muncul kabut, apalagi kalau udaranya cukup panas gitu ya. Radiation, ada advection, radiation mungkin biasanya pagi-pagi hari gitu ya. Ini kemudian advection dia ya ini yang kayak mengalir gitu ya. Kemudian upslope ini biasa di sekitar gunung-gunung. Merapi juga sering muncul ya, kemudian ada steam fog gitu ya. Biasanya mungkin di sekitar danau gitu ya. Akan muncul steam fog ini. Dan ini ada stratocumulus. Kalau di wilayah subtropis ya mungkin temperaturnya ketika rendah ini bisa mengandung es gitu ya. Stratocumulus dari atas. Jadi kalau di daerah tropis ini tidak berpengaruh ya. Ada cumulus, stratus, cirrus, nimbus. Ini cirrus tipis-tipis gitu ya. Kalau ini biasanya cuacanya lebih aman lah gitu ya. Nah, kalau ada cirrostratus, ini model halo gitu ya, saya akan muncul hujan. Jadi kalau mungkin yang sering memperhatikan kondisi cuaca seperti mungkin nanti bisa tahu lah ini mau turun hujan atau enggak gitu ya. Cirrocumulus, thunderstorm. Ya, thunderstorm ini badai lah gitu istilah gampangnya ya. Jadi terjadi karena udara yang unstable, tidak stabil, kemudian di situ ada uap air cukup tinggi, kemudian ada mekanisme mengangkat ke atas ya udara. Thunderstorm seringkali gitu ya, atau ya mungkin pasti gitu ya, akan menghasilkan petir gitu ya. Kalau suaranya disebut thunder di sini, atau kalau kita gluduk gemuruh gitu ya. Thunderstorm are reported when thunder is heard. Ya, kemudian kita juga tahu automatic reporting, sekarang ada alat-alat dipasang ya, terjadi kilatan di mana aja itu sudah bisa terdeteksi kita, kilatan tinggi-tinggi gitu ya. Nanti pasti akan menimbulkan suara. Ada 3 state dari pertumbuhan thunderstorm ini ya, ini awan cumulonimbus. Pertama dari awan cumulus saja gitu ya. Karena ada udara hangat naik gitu ya, kemudian uap air makin naik gitu ya, karena ketidakstabilan atmosfer gitu ya, dan di sini uap air dia tumbuhnya ke atas gitu ya, naik ke atas gitu ya. Kemudian B pada awal mulai turun hujan ya, precipitation ini ada aliran udara ke atas dan turun ke bawah dengan sangat kencang gitu ya. Nah ini biasanya pada kondisi B ini yang pas kondisi tidak stabil ini yang biasanya ada muncul angin gitu ya, angin puting beliung atau kalau di Amerika bisa disebut dengan nanti kondensat
puting beliung lah gitu, yang kencang dan arahnya bisa cepat berubah, bisa menimbulkan wind shear juga gitu ya, dan draft. Ini kalau di wilayah airport, asap darat sangat berbahaya, sehingga kalau dilaporkan ada thunderstorm di airport, biasanya nanti untuk clearance landing itu ditunda gitu ya, tidak diberikan dulu, menunggu sampai kondisi lebih aman. Kemudian kalau C ini ya mulai turun hujan deras gitu ya. Dan kalau udah hujannya sangat deras, biasanya nanti efek angin kencang udah mulai berkurang. Nah ini di antara thunderstorm biasanya akan muncul kelihatan ya, karena awan ini kandungan ion-ionnya positif negatifnya sangat besar gitu ya. Baik dia menyambar ke permukaan gitu ya, ataupun antar awan itu sendiri. Gravitasi, kalau kita pas ada di permukaan, tidak posisi aman, langsung dianggap sebagai tadi ya pol positif atau pol negatif, ya bisa kesamber kita gitu ya. Thunderstorm ada berupa massa udara, frontal, ataupun upslope orografik gitu ya. Dan salah satu efek thunderstorm ini, tadi kalau pas di atas sana udaranya cukup dingin dan biasanya awan konveksinya cukup tinggi, bisa sampai terbentuk es gitu ya. Jadi precipitation-nya ngumpulnya bukan hanya sebagai air gitu ya, tapi sebagai butiran es ya, karena saking dinginnya dan jatuh. Ya ini di Amerika bisa sampai sebesar ini. Kalau saya 2 kali itu hanya sebesar kelereng sih ya, tapi kalau kejatuhan lumayan juga kan, jatuhan es. Dan ini awan cumulonimbus gitu ya. Dan ini di bawahnya walaupun indah gitu ya, tapi bawahnya nanti resiko jadi thunderstorm, dan thunderstorm tadi ya anginnya cukup kencang gitu ya. Dan kalau penerbangan ya kita jangan coba-coba untuk menabrak ini gitu ya, karena ya selain kandungan uap airnya cukup tinggi, itu bisa mengganggu jalannya mesin, juga mungkin resiko untuk kesambar petir di dalamnya juga cukup tinggi. Kemudian dari space, dari luar angkasa, ya terlihat seperti ini ya, karena dia konvolusi ini cukup tinggi gitu ya, dibandingkan dengan jenis awan yang lain. Jadi badai. Kemudian ada front, ini ya semacam ada ini ya, perbatasan ya antara udara panas dengan dingin gitu ya, udara stasioner yang bergerak dia. Ada perbedaan 2 jenis massa udara gitu ya, sehingga seolah ya ada batasan lah gitu ya. Ada cloud front, dan a cold air mass move into a warmer area. Jadi ada udara yang lebih dingin, dia bergerak ke wilayah udara yang lebih hangat. Ini bisa mengakibatkan juga munculnya cumulus ataupun thunder tadi ya, thunderstorm tadi. Ya, massa udara dingin, kemudian di sini ada massa udara yang lebih hangat. Ada warm front, dan ini kebalikannya dari udara yang lebih hangat ke udara yang lebih dingin. Dan stationary front, gitu ya, front itu kan kayak benteng ya. Jadi biasanya tertahan, jadi udara panas. Jadi kalau kalian perhatikan gitu ya, kalau pas musim-musim pancaroba lah gitu ya, kadang-kadang kita awal mulanya panas gitu ya, tapi tiba-tiba turun hujan, kemudian awan tebal, thunderstorm gitu ya. Mungkin ya biasanya
kalau perubahan cukup drastis ini peluang mencapai thunderstorm ini juga cukup tinggi ya tadi ya, karena front jadi terhalang. Jadi awan itu numpuknya itu lebih cepat terjadi gitu. Nah, misalnya di sini udara dingin, ini udara panas gitu ya. Ini berarti kan tertahan ya. Jadi uap air itu terkumpulnya itu lebih cepat gitu ya. Ya, kalau hebatnya masanya kalau apa namanya kita panas banget gitu ya, kadang-kadang nanti ini bisa tanda-tanda malah panas sumuk gitu ya, kalau bisa jadi badai gitu ya, kalau kalian perhatikan. Nah ini apa namanya contoh gitu, kalau front dari satelit ini di Amerika gitu ya, ada batasan temperatur yang lebih hangat dengan yang lebih dingin. Yang muncul apa, ada front ya, ada ini batasan untuk low pressure biasanya. Dan cyclone, jadi udara dia ya bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu ya, membuat putaran gitu ya. Udah ada anticyclone, ini high pressure center gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya nanti pembentukan anginnya lah jadi berputar. Ya, dari tekanan tinggi gitu ya, jadi dia bergerak ke tekanan yang lebih rendah dan membentuk cyclone ini apa istilahnya, kalau di Amerika hurricane gitu ya. Dan kalau di Amerika memang apa storm ini ya, badai gitu bisa, di Indonesia pun kita teknologinya sudah bisa untuk memprediksi arah nanti bergeraknya ke arah mana gitu ya. Biasanya menuju ke arah yang tekanan yang lebih rendah. Weather forecasting, weather prediction atau forecasting ini ya, on information about massa udara, front, kemudian associated pressure system in area. Jadi memprediksi ini akan muncul awan cumulonimbus, akan hujan, ini ya diprediksikan dari data-data ini ya, massa udara, kemudian ada front tadi, perbedaan tekanan udara, kehangatan, temperatur udara, ini bisa diprediksi untuk ini akan terbentuk awan, di sini akan berpeluang hujan cukup tinggi. Jadi data-data seperti itu yang dikumpulkan. Dan dimodelkan dengan komputer ya. Ada berapa model, nanti apa namanya ya, ini seperti ini ya modelnya komputer. Ya walaupun namanya model itu ya kadang-kadang masih meleset ya, tapi minimal bisa jadi acuan. Dan misalnya predicted, aktualnya seperti ini ya, tidak jauh berbeda gitu misalnya. Karena dengan memprediksi ini ya tekanan-tekanan udara, jadi kan sistem misalnya BMKG ini dia punya beberapa titik-titik pengukuran temperatur, tekanan udara gitu ya, nanti bisa dimodelkan jadi seperti ini. Oh, sini tekanan seperti ini, temperatur sini ya, nanti kira-kira akan terbentuk awan seperti mana gitu ya, arah anginnya kemana, nah seperti ini. Nah ini misalnya di Indonesia gitu ya, forecast gitu ya, kira-kira ke depan ini akan muncul awan CP di daerah sini, ya ini ya kita bisa gunakan ya oleh pilot gitu yang berbeda ini wilayah sini kok banyak awan CB gitu ya. Artinya kalau terbang ke arah sini mungkin harus hati-hati gitu ya, harus sedia fuel lebih banyak itu misalnya. Kalau di daerah Jawa sampai ke Nusa Tenggara ini aman gitu ya, lebih cerah karena awan CB-nya kan di daerah sini. Ada juga ini windstream, gitu ya, kecepatan angin kecepatan tinggi ini di flight level 380 ya. Ini windstream-nya sebenarnya juga bisa dimanfaatkan nanti ya, kalau kita mau en route misalnya dari barat ke timur, kita bisa ketinggian 380 ini kayak didorong gitu ya, karena kecepatan tinggi.
Tapi kalau arahnya berlawanan dengan stream ini ya kita jadi lebih boros fuel kan. Ya, ukurannya misalnya dengan super komputer ya tadi prediksi-prediksi tadi, apalagi dengan AI ya mungkin prediksinya akan lebih akurat ya untuk cuaca. Nah, kemudian ada juga aviation routine weather report METAR gitu ya. Ini untuk laporan temperatur aktual pada jam, misalnya di sini, jadi ini keterangannya ada airport-nya, per letter ya, untuk airport yang Indonesia diawali dengan WI atau WA gitu biasanya. Ini di Amerika, kemudian ini tanggal dan waktunya ya, tanggal 17 jam 15.51 Zulu Time. Ini wind itu dia bacanya from ya, jadi dari 80 degrees 15 knot sampai 20 knot gusting, jadi ada perubahan nanti mendadak antara ini gitu ya. Variasinya visibility cukup bagus, ini 10 kilo atau lebih, biasanya kalau 10 atau lebih. Statute mile gitu ya. Cloud, awan ya. View 30, flight level 30 atau 3.000 feet. Scatter 6.000, overcast 8.500. View ini apa namanya, presentase ya, view atau scatter atau overcast. Kalau overcast itu tutup semua 100%, kalau scatter itu kurang lebih sekitar 60-70% lah ya ketutup awan. Jadi kalau view ini kurang dari 30% yang tertutup awan langit. Temperatur 13 degrees, 2.7 degrees. Nah, kalau temperaturnya ini mendekati 7 atau sama 7 itu biasanya udah turun hujan atau kabut gitu ya. Dew point ini titik untuk apa? Pengembunan lah gitu ya. Kemudian tekanan 30.28 inch of Hg. Hg ini air raksa gitu ya. Kemudian ada remark, catatan. Ini hujan akan mulai 22 menit, after the hour and ended 38 menit. Setelah itu, ya ini perkiraan ya. Berikan remark kira-kira akan turun hujan lah nanti 2 jam dari jam ini. Jam ini diisut. Ini berapa contoh meter gitu ya. Ya kalau kalian di FOO atau pilot terus bisa baca ini gitu ya. Awannya, temperatur, apa namanya, visibility. Proses screen-nya hilang. Ini ada telepon masuk atau ini dari Texas. Cara ceknya. Oke, kita lanjutkan ini ya. Kemudian ada terminal aerodrome forecast. Kali ini apa namanya? Forecast ya, perakiraan. Jadi ya ini apa? Terminal aerodrome forecast untuk wilayah apa? Pada airport tersebut gitu ya.
Ini waktu, kemudian berlakunya sampai kapan, gitu ya, variabel, angin, kemudian ini visibility kurang lebih, gitu ya, jadi cukup jelek juga. Ini ada awannya di scatter pada ketinggian 3.000 feet, broken 8.000 feet, gitu ya, temporary shower rain, gitu ya, gerimis, gitu ya, pada jam 5 mulai 15.17, gitu ya. Kemudian angin, dari jam 22, angin dari 130, kecepatan 9 knot, jadi turun ini ya. Jadi perlu jadi perhatian mulai jam 22.00 nanti visibility itu menjadi 1 mile gitu ya. Kemudian awannya overcast 3.000 feet. Overcast ini berarti udah ketutup awan semua ya. Kemudian nanti dari jam 02.00 sampai 10.00 no significant weather. Broken 3.000 feet. Jadi 3.000 feet ini ketinggian awan. Dan informasi-informasi ini awan ya, awan, ketinggian awan, kemudian awannya seperti apa ini cukup penting, terutama misalnya untuk visual flight nanti ya. Karena kalau visual flight itu kan dia nggak boleh terbang pada kondisi ada awan ya, awan ketinggian minimum misalnya 1.500 feet, kemudian jarak dengan pesawat juga tidak boleh kurang dari 1.500 feet misalnya seperti itu. Tapi kalau mungkin untuk instrumen nggak masalah gitu ya, karena ya instrumen walaupun ada awan dia tidak masalah karena udah dibantu terbanyak oleh instrumen. Tapi kalau visual dia harus tahu kondisi di depannya ataupun di bawah, di atasnya. Ya, ini contoh-contoh untuk terminal aerodrome forecast gitu ya. Jadi ya ini harus dipersiapkan sebelum operasi penerbangan keberangkatan. Misalnya kita mau terbang ke bandara di Jayapura, kita harus tahu untuk terminal aerodrome forecast di sana pada jam kira-kira kita akan nanti mendarat, harus tahu gitu ya. Kita tahu kondisinya sehingga kita bisa persiapan misalnya untuk menambah fuel misalnya nanti, saya akan landing di sana jam 10, tapi ternyata kok pada jam 10 di sana akan hujan, turun hujan gitu ya, sehingga kita harus persiapan. Atau kalau kita terbang visual ya mungkin kita harus tunda dulu gitu ya sampai kira-kira cuacanya baik pada jam berapa gitu. Dan ada PIREP juga gitu ya. Ini juga informasi nanti dipelajari lah kalau satu-satu. Ada winds aloft forecast ya. Ini utama untuk angin dan temperatur, kemudian ada air mat untuk informasi untuk small aircraft, untuk warning utama. SIGMET, nah, significantly meteorologi ya, untuk kalau ada kondisi yang membahayakan, misalnya icing, turbulence, tornado, large hail gitu ya. Udah ada National Weather Services ya, ada area forecast, transcript weather broadcast, Azure in-flight weather atmospheric service, automatic terminal information service ya. ATIS, kemudian ada beberapa chart, weather dissipation chart, surface analysis chart, radar summary chart, low level significant weather prognosis chart gitu ya. Ya, ini semuanya menunjang untuk operasi penerbangan, ada competitive outlook, radar weather reports gitu ya. Nah, ini misalnya nanti perkiraan medium level untuk signifikan weather gitu ya. Ya, di sini kira-kira ada awan CP daerah-daerah mana saja gitu ya. Diinformasikan ya untuk memberikan informasi ya pada pilot, kira-kira nanti sini ada awan CP dan lain-lain gitu ya, persiapan. Kemudian ini participation cuaca gitu ya, kalau merah-merah ini awannya cukup tebal gitu ya, ini awan yang hijau gitu ya. Jadi kalau ini jam 07.50 UTC.
2804. Ini tanggalnya kok tanggal masih lama ya. 07.50 UTC gitu ya. Kalau diwipkan ya nanti tinggal ditambah 7 lah gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita merencanakan terbang pada jam segini ya kita lihat, oh cuaca di sana sedang awan nih. Kalau merah ini berarti mungkin turun hujan, nantinya akan turun hujan dengan cukup lebat lah, intensitasnya tinggi. Kemudian juga ini dari BMKG, potensi pertumbuhan awan sibuk di wilayah udara ya, 18 Juni kira-kira. Kalau terbang ke wilayah Papua, gitu ya, daerah Maluku, ini berarti ya awan sibuk cukup lumayan gitu ya. Ya harus persiapan, mungkin harus nambah fuel, salah satunya seperti itu yang bisa dimanfaatkan informasi-informasi cuaca seperti ini. Nah ini foto satelit Himawari untuk memantau juga gitu ya. Ini uap air gitu ya, mana yang tebal ya, yang biru-biru ini lumayan. Awan-awan, pertumbuhan awan, tipe-tipe apa namanya awan. Nah ini yang perlu kita apa namanya waspadai ya, cumulonimbus yang merah-merah ini. Kalau mau terbang ke Jayapura ini harus waspada ini ya. Jayapura kan daerah sini ya, dekat merah ini. Ya persiapan bagi pilot. Ya ini harus disiapkan oleh flight operation officer ya untuk di briefing ke pilot. Mungkin pilot pun sebenarnya juga nanti akan baca, tapi ya ada baiknya kita briefing juga gitu ya. Persiapan kita udah siapkan data-datanya, kita briefing ke pilot. Oh ini kan di sini nanti cuaca di Jayapura kurang lebih seperti ini, akan ada awan CB ya, sehingga pilot bisa persiapan. Mungkin kita sarankan juga untuk fuel-nya ditambah ya untuk persiapan, misalnya untuk holding gitu ya, atau mungkin bahkan sampai divert gitu ya. Dan informasi-informasinya yang signifikan gitu ya. Kayak kalau misalnya ada letusan gunung berapi ya, nanti akan ada peringatan warning untuk debu gitu ya, abu vulkanik. Ya berapa masalah untuk VFR misalnya low ceiling gitu ya, awan yang rendah ini harus diperhatikan ya. Oh, view itu kurang dari 10% ya, awan kalau kita nyebutnya view ketinggian 10.000 ketinggian 3.000, berarti dia awan itu kalau kita ukur ya di langit itu tidak lebih dari 10% luasnya dari seluruh langit. Kalau scatter 10 sampai 15, broken 60 sampai 90, ada overcast lebih dari 90%. Dan untuk VFR otomatis low visibility juga, karena kan minimum kalau di airport 5 kilo gitu ya. Kemudian high wind, ini untuk angin yang kencang, angin pada ketinggian tertentu. Dan kalau IFR ya mungkin muncul es ya, kalau IFR ini kan instrumen tidak masalah ya kalau masalah ketinggian awan gitu ya. Kemudian masalah dengan thunderstorm dan juga kabut-kabut nanti punya mungkin dengan visibility. Visibility kalau bandar udaranya instrumen, apalagi instrumen apa namanya precision, itu nggak masalah sebenarnya. Instrumen precision ini biasa dilengkapi dengan ILS gitu ya. Bahkan mungkin visibility sampai 500 meter pun nggak masalah. Bahkan ada beberapa ILS kemampuannya sampai visibility 0 ya. Jadi visibility 0 ya berarti kita bisa automatic landing lah istilahnya. Untuk keduanya masalah adalah masalah thunderstorm gitu ya. Kita bisa menghindar 20 nautical mile ya, menjauhi thunderstorm ini. Dan masalah turbulence. Turbulence ini kadang-kadang bisa ini ya, clear air turbulence ini yang mungkin kadang-kadang tidak terdeteksi karena tidak terlihat ya. Kalau di wilayah awan CB biasanya mungkin akan muncul turbulence, tapi kalau CAT ini dia tidak kelihatan. Tapi sekarang radar cuaca bisa ini sih mengidentifikasi, mendeteksi gitu ya, sehingga bisa dihindari. Kemudian mungkin untuk pesawat-pesawat yang apa namanya piston ya, mungkin
Bisa karena mungkin temperatur terlalu rendah, karburatornya dia membeku. Ini yang bahaya. Nah, ini untuk persiapan bagi blood ataupun flight operation ya. Harus get aktual weather ya sebelum kita terbang, aktual weather-nya selama di perjalanan en route ataupun di tujuan. Kemudian trennya dicek ya, arah angin, ketinggian awan, visibility gitu ya. Apakah mirip ya antara kondisi aktual dengan forecast ya. Kalau cukup tepat ya berarti kita mungkin forecast-nya bisa andalkan. Always have an out ini harus kita harus melihat keluar, kemudian kita amati 180 degree untuk climb descent ya harus paham terrain gitu ya. Kemudian harus update weather setiap saat. Oke.